Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Bu Guru harap dan Bu Guru doakan kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tidak lupa selalu bersemangat mengikuti pembelajaran ya. Jangan lupa tersenyum hari ini, dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah terlebih dahulu. Nama saya Erliana Rosita. Kalian bisa memanggil saya Bu Erliana. Saya berasal dari Purworejo dan saya adalah mahasiswa PPL UNES di SD Negeri Petompon 02. Salam kenal ya anak-anak semuanya. Anak-anak, sebelum kita mulai, ayo kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan diberikan pada pagi hari ini. Sekarang kalian siapkan buku tema 3, buku tulis, dan alat tulisnya ya, agar kalian mudah di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberikan materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, dan pembelajaran 3. Kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menggali informasi yang terdapat pada wacana dengan tepat. 2. Siswa dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat. 3. Siswa dapat membuat laporan tentang pemanasan global dengan tepat. 4. Siswa dapat mengubah konversi satuan waktu baku ke satuan waktu baku lainnya dengan benar. 5. Siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu dengan benar. 6. Siswa dapat menjelaskan macam-macam teknik melipat kain dengan tepat. 7. Siswa dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. 8. Siswa dapat mempraktikkan cara melipat kain dengan rapi. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Apakah ada yang sudah tahu? Bacalah wacana di bawah ini. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara.
Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Setelah membaca tentang pemanasan global, tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan tersebut. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus ya. Setelah kalian menemukan kosakata baru dari wacana tentang pemanasan global, sekarang buatlah kalimat dari kosakata yang kamu temukan tersebut ya. Ayo kita bahas bersama-sama kosakata baru yang terdapat pada wacana pemanasan global. Yang pertama, kata global. Artinya secara umum dan keseluruhan, secara bulat, secara garis besar. 2, yaitu kutub, yang artinya ujung poros atau sumbu bumi. 3, polusi, yang artinya pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Pencemaran. 4, suhu, yang artinya suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. 5, dampak, yang artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Contoh kalimat dari kosakata yang telah kita temukan tadi, yang pertama yaitu kata global. Bisa kita buat kalimat, pemanasan global mengakibatkan suhu bumi meningkat. Yang kedua, kutub. Bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3, polusi. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. 4, suhu. Suhu bumi semakin meningkat akibat pemanasan global. 5, dampak. Dampak pemanasan global mengakibatkan kepunahan hewan. Anak-anak, pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Sekarang kerjakanlah soal di bawah ini, atau kalian bisa buka buku tema 3 halaman 197. Kalian dapat menjawab pertanyaan tersebut di buku latihan kalian ya. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Anak-anak, coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Apakah kalian tahu? Dan ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Kita sudah belajar ini di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang perhatikanlah gambar yang ada di layar. Mengubah satuan waktu. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Untuk mengubah satuan waktu, kalian bisa lihat tangga waktu tersebut. Setiap naik 1 tangga, maka dibagi 60. Dan setiap turun 1 tangga, maka dikali 60. Sudah paham kan?
Anak-anak, sekarang kita simak penjelasan berikut. 3 jam 40 menit sama dengan titik-titik menit. Pertama, kita ubah dulu semua satuannya menjadi menit. 3 jam kita ubah menjadi menit, maka kita kalikan dengan 60. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Kemudian 180 menit kita jumlahkan dengan 40 menit. Hasilnya adalah 220 menit. Jadi 3 jam 40 menit sama dengan 220 menit. Lalu soal yang kedua, 1 jam 13 menit sama dengan titik-titik menit. Kita ubah dulu menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 60 menit tersebut kita jumlahkan dengan 13 menit. Maka hasilnya adalah 73 menit. Lalu 4 jam sama dengan titik-titik menit. Maka kita ubah dulu satuan jam menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 4 jam sama dengan 4 dikali 60. Dan hasilnya adalah 240 menit. Jadi 4 jam adalah 240 menit. Untuk soal lainnya, kalian bisa berlatih di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Anak-anak, menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama ya Udin menyalakan lampu kamar? Yuk kita hitung bersama-sama. Kita tambahkan jamnya, kemudian tambahkan menitnya. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Ingat ya, pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu jamnya, lalu kemudian kita tambahkan menitnya. Nah, 30 menit ditambah 45 menit yaitu 75 menit. 75 menit itu sama dengan 60 menit. Artinya 1 jam ditambah 15 menit. Jadi 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit, jumlahnya adalah 6 jam 15 menit. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Nah, kita kurangkan jamnya, kemudian kurangkan menitnya. 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. 1 jam dikurangi 1 jam, itu hasilnya 0 jam. 55 menit dikurangi 30 menit, itu sama dengan 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit, itu hasilnya sama dengan 25 menit ya anak-anak. Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Nah, kalian coba perhatikan langkah pertama ya. 8 jam 45 menit. Nah, anak-anak, jika kita kurangkan menitnya, 45 menit dikurangi 55 menit, itu kurang bukan? Maka kita akan pinjam kesatuan jamnya. Karena dipinjam 1, jadi tinggal 7 jam ya. Nah, 1 jam itu kan sama dengan 60 menit, ditambahkan dengan 45 menit. Jadi menitnya adalah 105 menit. Sehingga 8 jam 45 menit itu artinya sama dengan 7 jam 105 menit. Karena 8 jam itu sama dengan 7 jam 60 menit. Selanjutnya langkah kedua, selesaikan cara pengurangannya. 7 jam 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit.
Sekarang menitnya sudah dapat kita kurangkan ya, karena menitnya sudah lebih besar, yaitu 105 menit. Jadi 7 jam 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan 3 jam 50 menit. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari, kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi ya anak-anak. Anak-anak, ingatkah kalian? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar teknik melipat baju, yaitu ada teknik biasa dan juga teknik cepat. Setelah ini, kalian amati video berikut ini ya. Video ini adalah bagaimana cara kita mempraktikkan untuk melipat pakaian atau perlengkapan yang berbahan kain.
Setelah kalian melihat video tersebut, sekarang kerjakanlah soal di bawah ini. Atau kalian bisa lihat buku tema 3 halaman 208. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang jika kamu sudah dapat. Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya. Kalian tuliskan tabel berikut ini. Kalian bisa memilih jenis pakaian atau perlengkapan yang berbahan kain. Kalian tuliskan 1-5 ya. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Setelah menonton video pembelajaran ini, ayo kerjakan soal evaluasi pembelajaran yang telah di-share di WA Group ya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing dan kerjakan dengan teliti. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kegiatan mana yang kalian sukai? Dan kegiatan mana yang kalian tidak sukai? Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya anak-anak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa secara bersama-sama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak.